Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Teknik Industri B 2018 akan mempresentasikan analisis game teori pada strategi bersaing Grab dan Gojek di Kabupaten Kebumen. Selanjutnya adalah bab 1, pendahuluan. Di dalamnya terdapat latar belakang. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi optimal dalam persaingan antara Gojek dan Grab di Kabupaten Kebumen. Analisa game teori akan digunakan untuk menentukan strategi optimal bagi kedua perusahaan tersebut dengan tujuan agar persaingan berjalan seimbang. Terdapat dua macam strategi optimum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu strategi murni dan strategi campuran. Jika strategi murni tidak berjalan dengan optimal, maka akan digunakan dengan strategi campuran. Yang kedua adalah rumusan masalah. Terdapat bagaimana langkah-langkah menyelesaikan permasalahan dengan metode game teori. Yang kedua, bagaimana menentukan hasil optimal dengan menggunakan metode game teori. Yang ketiga adalah bagaimana menentukan strategi yang layak dengan menggunakan game teori. Dan selanjutnya ada tujuan. Yang pertama untuk mengetahui permasalahan dengan menggunakan game teori. Yang kedua untuk mengetahui hasil optimal dengan menggunakan metode game teori. Yang ketiga untuk mengetahui strategi yang layak dengan menggunakan game teori. Yang keempat ada batasan masalah. Di dalamnya terdapat teknik pengumpulan data dikumpulkan melalui survei. Yang kedua, pengambilan data diambil dari 100 orang koresponden. Yang ketiga, strategi yang digunakan adalah strategi campuran. Kemudian selanjutnya ada flowchart penulisan dan pengolahan data, yaitu untuk menggambarkan bagaimana alur dan tahapan yang ada pada penulisan dan pengolahan data dalam makalah ini. Yang pertama ada flowchart penulisan, di mana menjelaskan bagaimana tahapan atau alur penulisan dalam makalah ini, dimulai dari studi literatur hingga penarikan kesimpulan. Nah, kemudian yang kedua ada flowchart pengolahan data, di mana dimulai dari identifikasi data, kemudian menentukan strategi pemasaran, yang ketiga mengumpulkan data primer yaitu dari kuesioner, dan yang keempat itu mengolah data game teori sehingga dapatkan hasil yang optimal. Bab 4, pengumpulan dan pengolahan data. Untuk pengumpulan data kami lakukan dengan cara memodifikasi data dari sebuah jurnal acuan, seperti yang terlampir pada slide. Untuk pengolahan data dilakukan dengan dua cara, yaitu secara manual dan menggunakan software POM-PM. Pertama, kami akan membahas pengolahan data secara manual terlebih dahulu. Seperti yang terlihat di slide bahwa ada sebuah matriks payoff. Nah, dari matriks payoff ini ditentukanlah terlebih dahulu nilai minimax dan maksiminnya. Apabila nilai minimax dan maksiminnya sudah sama, maka pengolahan data telah selesai dengan menggunakan strategi murni. Tetapi pada penelitian kami kali ini, nilai minimax dan maksiminnya belum sama, maka harus dilanjutkan dengan perhitungan selanjutnya menggunakan strategi campuran. Sebelum masuk ke strategi campuran, dilakukan terlebih dahulu strategi dominasi, yaitu untuk menghilangkan baris dan kolom yang sangat berpengaruh bagi perusahaan. Kemudian didapatkanlah matriks payoff reduksi seperti yang ada di sebelah kanan. Nah, untuk pengolahan datanya dilakukan dengan pendekatan probabilitas. Kemudian dilakukan perhitungan aljabar linier dengan cara substitusi. Didapatkanlah hasil saddle point sebesar 42,5. Untuk pengolahan data dengan software POM-PM didapatkan nilai saddle point sebesar 42,5. Dengan hasil tersebut diketahui bahwa nilai perhitungan manual dan menggunakan software POM-PM telah sama. Tabel di atas merupakan hasil dari perhitungan matriks payoff yang digunakan untuk mengetahui nilai maksimin dan minimax dari kedua layanan transportasi online tersebut. Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai maksimin tidak sama dengan nilai minimax, artinya permainan tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan strategi murni. Harus dilanjutkan dengan strategi campuran untuk menentukan saddle point. Sebelum dilanjutkan ke strategi campuran, terlebih dahulu dilakukan strategi dominasi dengan cara mengeluarkan baris yang didominasi oleh pemain baris dan kolom. Dari matriks payoff tereduksi diperoleh dua variasi untuk menentukan game value yang digunakan. Selanjutnya, untuk mengembangkan pola strategi campuran digunakan metode analisis untuk menentukan nilai probabilitas untuk strategi yang berbeda. Strategi campuran memberikan nilai saddle point sebesar 42,5. Nilai tersebut memberikan peningkatan keuntungan terhadap perusahaan Grab sebesar 7,5 dan penurunan kerugian terhadap perusahaan Gojek sebesar 7,5. Selanjutnya ada kesimpulan yang dapat ditarik dalam penulisan makalah kali ini. Yang pertama itu langkah yang dilakukan dalam menganalisis game teori itu dilakukan dengan 3 tahap. Nah, kemudian yang kedua itu solusi optimal dari kedua perusahaan Gojek dan Grab adalah solusi optimal telah didapat dengan nilai 42,5, yaitu melalui metode maksimin dan minimax. Karena berdasarkan perhitungan di atas, nilai saddle point kedua perusahaan tersebut telah sama, maka perhitungan telah menemui solusi optimal dengan nilai 42,5. Strategi optimal yang didapatkan untuk memberikan nilai saddle pada Gojek dan Grab adalah dengan strategi campuran.